Selamat pagi pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui Indonesia dan negara lain di dunia mengalami deindustrialisasi disebabkan perkembangan digitalisasi dan industri jasa yang pesat ketimbang industri manufaktur. Berdasarkan catatan dari BPS, kontribusi industri terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB nasional terus mengalami penurunan. Persoalan pertumbuhan ekonomi yang stagnan, peningkatan pekerja informal, dan pembengkakan utang negara juga menjadi penanda deindustrialisasi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 4 November 2023 dengan tema Petaka Deindustrialisasi bersama saya Kevin Egan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi dengan kami melalui telepon interaktif di nomor telepon 021 583 9900 dan pagi hari ini saya telah bersama dengan anggota dari redaksi Media Group, Mbak Nunung Setiani. Mbak Nunung, selamat pagi Mbak Nunung. Pagi kan. Kita ke tema kita pada hari ini, Mbak Nunung, petaka deindustrialisasi. Tampaknya ada dugaan begitu ya, dan kemudian yang mengkritisi bahwa jangan-jangan Indonesia pada saat ini itu sedang mengalami deindustrialisasi. Iya, begitu ya. Karena memang sumbangan sektor industri itu terhadap PDB kita terus mengalami penurunan, begitu ya kurang lebih ya Mbak? Iya, begitu yang dibaca dari BPS ya, dan itu diungkapkan oleh Ibu Sri Mulyani ya, Menteri Keuangan kita juga, bahwa dugaan adanya deindustrialisasi itu ada gitu kan. Jadi angkanya memang turun terus dari di atas 20 sampai ke 20 sampai sekarang udah posisi 19-an begitu. Jadi angkanya turun terus walaupun dari sisi Menteri Perindustrian menyebutkan enggak kok, industri manufaktur itu masih penyumbang terbesar dari PDB kita. Tetapi yang ini saya rasa ini bukan sebuah perbedaan yang terlalu kuat, karena penyumbang terbesar mungkin iya, tetapi angkanya masih penyumbang terbesar, tapi angkanya terus turun. Jadi yang tadinya sangat besar turun itu sama saja kan, masih tetap penyumbang terbesar. Dan kalau kemudian Pak Agus bercerita tentang Purchasing Manager Index, itu juga angkanya relatif turun sebenarnya, walaupun masih di atas 50 ya. Dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu dari 53 turun sampai ke 50. Iya, betul. Ini katanya karena memang dampak dari digitalisasi. Kemajuan teknologi ini kemudian berpengaruh terhadap sektor industri kita, sehingga kemudian tidak menciptakan produk-produk di bidang barang begitu ya, sehingga kemudian jasanya yang kemudian naik. Kita akan ikuti dulu paket informasi berikut ini, Mbak Nung. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia Petaka Deindustrialisasi. Petaka deindustrialisasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui Indonesia dan negara lain di dunia telah mengalami deindustrialisasi. Penyebabnya adalah perkembangan digitalisasi dan industri jasa yang jauh lebih pesat ketimbang industri manufaktur. Sri Mulyani yang merupakan salah satu Menteri Sri Kandi Joko Widodo di 2 periode kepresidenan tersebut memperkuat penjelasan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sebelumnya. Mereka sama-sama berbasiskan data Badan Pusat Statistik atau BPS. Deindustrialisasi adalah kondisi di mana industri tidak dapat berperan sebagai basis pendorong utama perekonomian suatu negara. BPS mencatat kontribusi industri manufaktur terhadap PDB pada 2008 mencapai 27,8%. Hanya saja setelah itu terjadi tren menurun. Mulai pada 2010 sebesar 22%, 2020 menjadi 19,8%, dan pada triwulan 2 tahun 2023 mencapai 18,25%. Berdasarkan catatan BPS, kontribusi industri terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB nasional memang terus menurun. Selain kontribusi ke PDB, persoalan pertumbuhan ekonomi yang stagnan, peningkatan pekerja informal, dan pembengkakan utang negara menjadi penanda deindustrialisasi. Dan di masa pemerintahan Joko Widodo,
pertumbuhan rata-rata stagnan di 5%. Pengangguran menurun, tetapi meningkatkan pekerja informal. Adapun rasio utang negara terhadap PDB dari 2014 sebesar 24,68% menjadi 39,48% di akhir 2022. Sehingga bagi ekonom Faisal Basri, Indonesia nyata-nyata sudah memasuki deindustrialisasi. Pandangan itu berhadapan dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang berulang kali menepis analisa ataupun anggapan ancaman deindustrialisasi. Alasannya, kontribusi sektor manufaktur ke PDB masih tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Agus memastikan industri masih tumbuh dengan baik dan berada di level ekspansi. Acuannya adalah Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia dan Indeks Kepercayaan Industri atau IKI. Bantah-membantah dalam hal deindustrialisasi sebenarnya bukan barang baru. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebenarnya pernah mengingatkan gejala deindustrialisasi. Tepatnya pada 14 Januari 2019. Saat itu, Prabowo masih menjadi kompetitor Joko Widodo dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2019. Yusuf Kala yang saat itu menjabat wakil presiden juga membantah Prabowo kala mengungkapkan argumentasi yang sama dengan Agus Gumiwang, yakni industri masih berkontribusi tertinggi terhadap PDB dibandingkan sektor lainnya. Hanya saja, kali ini yang saling membantah sama-sama masih menjabat sebagai pembantu Presiden Joko Widodo. Sri Mulyani seakan mengungkapkan pil pahit adanya ancaman terhadap bangsa. Akan tetapi, Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa masalah deindustrialisasi sudah dan terus berlangsung di hampir 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo. Berarti belum ada solusi jitu oleh pemerintah selama nyaris 1 dekade terakhir. Upaya industrialisasi yang dijalankan pemerintah nyata-nyata belum mampu menjawab persoalan. Belum ada industri manufaktur unggulan yang lahir dari rezim ini. Saat kurang dari setahun sisa masa pemerintahan saat ini, Sri Mulyani mengakui ancaman deindustrialisasi di tanah air. Dari pengakuan itu, semoga pemerintah mempersiapkan peta jalan industrialisasi secara komprehensif, bukan cuma menampilkan sifat defensif. Publik tentu berharap rezim ini tidak meninggalkan masalah kalaupun belum memiliki legasi, agar jangan sampai pemerintahan berikut berhadapan dengan bom waktu. Ya, pemirsa, sampaikan pendapat Anda di nomor telepon 021 583 9900. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, untuk membahas tema editorial Media Indonesia pada pagi hari ini kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Direktur Riset Indef, Berli Martawardaya. Mas Berli, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Seno. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Berli. Mas Berli, menurut Anda deindustrialisasi itu memang saat ini sedang terjadi di Indonesia atau tidak? Ya, jadi kita harus jeli dengan definisi ya. Jadi memang saat ini masih sebagai sektor terbesar ya, dengan 18,25%. Namun terjadi penurunan proporsi yang konsisten sejak tahun 2001, di mana proporsi dari sektor manufaktur itu 29,1%. Berarti setelah 22 tahun itu turun sekarang menjadi 18,25%. Berarti terjadi penurunan sekitar 11%, berarti kan. Nah, itu definisi dari deindustrialisasi. Kemudian juga dari segi peran terhadap ekspor juga menurun. Ya, jadi dilihat sebagai proses, bukan hanya pada 1 tahun tertentu. Penurunan ini menurut Anda disebabkan karena apa, Mas Berli? Nah, ini
tentu saja kita bisa ada banyak dan kita bagi menjadi eksternal dan internal kan. Memang secara eksternal dari tahun 2001 para tetangga kita di Asia Timur, Cina masuk WTO, kemudian Vietnam ya belakangan naik, Malaysia, Thailand juga giat ya. Jadi secara strategik kita kejepit ya. Jadi tidak kuat adu murah dengan China dan Vietnam, tapi dari segi produktivitas, inovasi belum bisa catch up dengan Malaysia dan Thailand ya. Jadi kita posisinya tidak mudah ya, dan kita juga kalau kita ke bawah, kita kembali ke tenaga kerja murah, maka juga ya tidak banyak yang didapat oleh Indonesia. Jadi catching up ya, di mana industri yang semakin atau alami otomatisasi, kemudian makin robot ya, Indonesia harus meningkatkan kualitas SDM ya. Dan dulu pada salah satu challenge seperti itu juga kan kepastian policy ya. Jadi ada studi dari World Competitiveness Report ya, bahwa ya top 3 masalah itu adalah kepastian policy ya di tahun 2019, jadi pre-pandemi. Kedua skill pekerja dan skill dan education pekerja, dan kemudian korupsi ya. Jadi itu yang PR besar kita ya dibandingkan negara lain. Dan misalnya Malaysia itu dia secara sadar mentargetkan dan memasang kebijakan supaya Malaysia menjadi hub dari produksi dan distribusi. Jadi kalau perusahaan invest di Malaysia sebagai hub, maka ada insentif tambahan ya. Sementara Indonesia cenderung lebih ke impor substitusi ya. Jadi tapi tidak begitu berorientasi ekspor ya. Kalau kita lihat negara-negara yang bisa menjaga, iya memang penurunan sektor industri terhadap PDB ini apakah memang juga disebabkan utamanya karena digitalisasi? Ada yang kemudian mengatakan bahwa dengan kemajuan teknologi ini membuat kemudian adanya sistem AI begitu ya, artificial intelligence ini mampu menggantikan peran dari tenaga kerja. Inilah kemudian yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya deindustrialisasi ini. Menurut Anda bagaimana, Mas Berli? Ya, AI relatif baru ya. Kemarin kita baru bandingkan justru di Vietnam, Malaysia, Thailand pasca pandemi terjadi kenaikan sektor manufaktur di 2 tahun terakhir, tapi Indonesia menurun ya. Jadi kan berarti ada sesuatu yang kita lakukan berbeda dengan mereka gitu ya, karena sama-sama hadapi investor global yang sama gitu. Nah, dugaan utama ya dari segi kebijakan dan dari produktivitas SDM yang memang Indonesia skill di pendidikan produktivitasnya adalah ya masih di bawah ya dibandingkan beberapa negara di tetangga kita tadi. Mas Billy, tapi dampaknya deindustrialisasi ini terhadap Indonesia itu seperti apa? Khususnya penyerapan tenaga kerja. Karena ada yang bilang kalau sekarang itu nyari kerja makin sulit, Mas Berli. Bagaimana? Ya, jadi data terakhir penyerapan manufaktur sekitar 14% ya, jadi tidak masih lebih tinggi sektor pertanian. Tapi jangan lupa bahwa pekerja di sektor manufaktur itu mereka punya kepastian pekerjaan, job security, ya gaji tiap bulan. Jadi mereka bisa plan jangka panjang khususnya buat pendidikan anak ya. Makanya kita lihat di negara-negara Asia Timur, Jepang, Korea, China, Vietnam, Malaysia itu motor dari pertumbuhannya adalah sektor manufaktur ya, yang tadi bisa menyerap penduduk berpendidikan SMA, SMP bisa diserap, dapat gaji yang cukup dan bisa meningkatkan skill ya. Beda dengan misalnya sektor jasa yang low skill ya, buka warung atau jualan itu kan ya 3 tahun kerja di situ tidak nambah skillnya gitu. Jadi kita bicara medium dan long term peningkatan skill di sektor manufaktur. Kalau makin lemah maka Indonesia daya saing kita semakin berkurang, kesenjangan makin meningkat ya, dan semakin sulit ya buat mencapai Indonesia Emas ya. Kita dengan bonus demografi sekitar 15 tahun ya akan sulit kalau
manufaktur semakin lemah untuk bisa kaya sebelum tua ya. Nanti kita mulai memasuki masyarakat yang menua, aging society, tapi ya kita tidak kuat secara struktur ekonomi. Oke. Lalu caranya bagaimana nih Mas Berli kemudian supaya kita bisa menaikkan kembali begitu kontribusi sektor industri terhadap PDB kita supaya kemudian deindustrialisasi itu dapat kita tahan begitu? Ya, jadi masih ada waktu, belum terlambat ya. Kita misalnya sisi bisa lihat betapa cepatnya Vietnam memperbaiki memperkuat sektor. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman yang sudah berhasil ya. Ya, pertama sektor ya, kita agak terlalu bergantung pada sektor makanan minuman ya, yang sekitar sepertiga. Jadi itu bagus sebagai fondasi, tapi terus kita ekspansi dan perlu menjadi lebih ekspor oriented. Ya, ada sektor-sektor lain yang juga potensial ya, seperti farmasi, khususnya obat tradisional. Ya, kita banyak sekali mengimpor obat biasa kan, jadi bisa kita substitusi. Kita punya pariwisata dan sektor kreatif ya, jadi harus bisa kita misalnya benchmarking ke Korea gitu kan. Kemudian SDM ya, ini harus jadi prioritas ya dari sisa pemerintahan Pak Jokowi dan presiden berikut ya. Kita nggak bisa dari segi skill pendidikan itu tidak bisa lagi second atau third priority, harus jadi top priority. Dan kemudian policy kita jangan lagi terlalu protektif, khususnya buat perusahaan yang atau sektor yang tidak kompetitif, tapi kita perlu menjadi lebih ekspor oriented ya. Jadi sehingga sektor manufaktur kita juga akan lebih kuat ya. Kita undang investor-investor yang memang ekspor oriented ya, sehingga daya saing dan knowledge kita juga bertingkat. Dan terakhir kepastian policy ya, karena berapa tahun ini misalnya ada yang tahu-tahu ekspor dilarang, ada kebijakan berubah, nah itu investor paling takut itu, ada policy nasional besar tahu-tahu berubah. Mas Berli, ada yang mengatakan bahwa Indonesia itu tidak memiliki peta jalan yang komprehensif mengenai industrialisasi Indonesia. Tanggapan Anda? Peta jalan dulu pernah dibikin sebelum pandemi dan sedang diupdate ya, tapi tahap implementasi ya, dan juga implementasinya tadi banyak perubahan ya, dan goal besar saat ini kan green industrialization. Jadi kita perlu industri tapi juga yang green ya, dari segi produk dan proses. Itu semangat greennya kita masih agak diragukan ya, karena carbon tax ditunda-tunda gitu kan. Kemudian komitmen untuk meningkatkan proporsi energi hijau itu juga perlu diperkuat ya, karena kita lihat negara kita masih 80% masih energi fosil, sementara Vietnam tuh tinggal 46% misalnya. Oke, baik. Mas Berli, ini terakhir buat Anda sebelum kita sudahi dialognya. Solusinya jadi kemudian dari Mas Berli untuk kemudian kita bisa membuat industrialisasi kita lebih punya peran lebih gitu terhadap PDB kita seperti apa, Mas Berli? Ya, kita harus mengembangkan sektor-sektor yang potensial ya, kemudian target market kita di negara-negara jadi tidak bergantung ke beberapa negara tradisional, tapi sekarang harus terus ekspansi pada dubes kita dan skill atau SDM kita yang perlu terus di-upgrade ya. Kita belajar dan sehingga kita tidak lagi jualan produk murah, tapi juga mulai naik ke produk yang berkualitas. Oke, Mas Berli, terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Mas Berli. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, sebelum kita jeda, Mbak Nunung, kita diskusi sedikit tadi dari beberapa poin disampaikan oleh Mas Berli. Memang penurunan sektor industri terhadap PDB itu juga sebetulnya dirasakan oleh berbagai negara yang lain. Tapi kemudian kita juga punya... Tapi itu bukan excuse. Bukan excuse begitu ya. Kita harusnya kemudian bisa melakukan solusi yang lebih begitu untuk persoalan ini. Tapi ada juga sejumlah hal-hal yang mungkin bisa menjadi pencermatan pemerintah. Seperti kemudian memberikan kebijakan yang lebih konsisten. Lalu kemudian kita memperkuat sektor ekspor, hal semacam ini. Bagaimana Mbak Nunung
mengenai. Iya sih, memang tidak ada solusi tunggal gitu kan. Ini kan menyangkut banyak hal. Kita punya tenaga kerja yang cukup banyak, pencari kerja juga cukup banyak. Angkatan kerja, kalau di survei angkatan kerja gitu, sekarang ini ada tahun lalu ya 8,42 juta pengangguran. Itu cukup besar dan kita harus melakukan sesuatu terhadapnya. Dan rasanya banyak orang berpikir bahwa manufaktur, industri pengolahan seperti tadi juga Pak Bede katakan, itu akan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Dan itu penting buat kita sekarang karena angkatan kerja itu naik, penduduk kita komposisinya di tahun-tahun depan itu usia produktifnya banyak, bukan? Jadi sebelum sampai kemudian komposisinya menjadi menua, ini harus jelas dulu gitu. Jadi kalau banyak terus kemudian harus ada di pendapatan yang cukup dan itu saya rasa salah satu ininya adalah industri manufaktur, pengolahan gitu. Mau digitalisasi kayak apa, kita butuh pengolahan gitu. Kalau toh kemudian tidak hanya bertumpu kepada industri makanan dan minuman, iya betul gitu kan. Tetapi industri-industri lain kita bisa kembangkan gitu. Jangan sampai kita hanya nantinya kita hanya menjadi konsumen. Gitu kan. Kalau kemudian banyak orang bicara bahwa tidak ada peta jalan. Salah satu hal saya ingat kemarin Pak Jokowi juga sampaikan, bukan peta jalan yang disebut adalah integrasi begitu. Kita bicara soal nikel yang pernah disebut-sebut dulu, nikel menjadi ferronikel, kemudian langsung diekspor gitu, tidak diolah lagi. Bagaimana membuat peta jalannya sampai ke baterai listrik dan juga sampai ke mobil listrik misalnya, itu belum clear gitu kan. Nah, kalau disebut Pak Jokowi mengatakan alangkah susahnya membuat integrasi antara nikel terus bagaimana membuatnya menjadi baterai, itu harus ada tambang di daerah-daerah lain yang juga terlibat di dalamnya, mau dibangun di mana? Ya susah, bukan bagian dari masyarakat yang ini ya, tapi pemerintah juga harus melakukan sesuatu terhadap yang seperti ini. Salah satu saja ini ya, dan itu kemudian akan jadi kalau jadi betulan, itu bisa jadi modal kita untuk ekspor cukup banyak gitu kan, dan modal untuk negara kita juga, modal untuk pendapatan para angkatan kerja kita yang cukup besar. Gitu. Nanti di masa depan. Baik, kita akan nanti dengarkan bagaimana tanggapan dari penelpon kita, Mbak Nunung. Kita akan jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Pemirsa, yang pertama ada Pak Ramadan dari Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak Ramadan. Egan dan Mbak Ibu Kania ya. Nunung. Dengan Nunung di sini. Pak Ramadan, silakan. Mohon maaf 1000 kali maaf. Iya, maaf. Ya. Silakan Pak Ramadan. Energi kita selama ini habis digunakan untuk kereta cepat dan yang IKN, sehingga industri kita pusat kehidupan masyarakat banyak kelihatannya terabaikan. Hari ini menjadi topik pembicaraan kita. Jadi
industri hilirisasi sawit saja yang nomor 1 di dunia hanya 3. Malaysia sudah 7. Jadi keseriusan pemerintah melihat industri kita memprihatinkan. 9 tahun Pak Jokowi memerintah, industri terabaikan. Sehingga hari ini banyak tenaga kerja kita yang harus mencari sendiri pekerjaannya. Dulu dijanjikan macam-macam, hari ini buktinya belum kita lihat. Sehingga ke depan marilah negeri ini diperhatikan secara serius. Produksi dalam negeri sangat penting. Konsumen kita sangat besar sekali. Maka kebun sawit yang begitu lebar, luas, terluas di dunia, turunannya hanya baru 3. Jadi Malaysia sudah 7. Perhatian ke situ, mohon pemerintahan yang baru nanti perhatian terhadap industri sangat diutamakan, jangan membangun hanya khayalan belaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ramadan dari Jambi. Selanjutnya ada Pak Max dari Manokwari, Papua. Pak Max, selamat pagi. Baik, terima kasih. Ya, pandangan saya begini. Artinya selama berkuasanya Presiden Joko Widodo, fokusnya untuk membangun infrastruktur, jalan dan segala macam. Bandara, ya, perhubungan, ya. Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh saudara saya dari Jambi itu memang benar. Masalah industri itu terabaikan. Ya, sampai-sampai jangankan itu, sampai ke Papua Barat. Bagaimana melihat industri itu bisa berkembang secara merata sehingga dapat memberikan kesejahteraan secara merata untuk penduduk seluruh Indonesia. Kalau infrastruktur oke, kita acungkan jempol. Tetapi untuk industri terutama bagaimana apa yang disebut dengan industri hilir itu perlu ditingkatkan kembali, dihidupkan kembali sehingga ada kesejahteraan masyarakat di situ. Ya, terutama nanti setelah pengganti Pak Joko Widodo nanti siapapun yang terpilih, tolong melihat industri ini terutama dari sektor pangan. Itu juga sangat-sangat penting dan sangat menentukan kehidupan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya toh? Ya, saya kira begitu komentar dari saya. Bagaimana kembali menghidupkan industri kalau infrastruktur sudah oke. Industri kecil, industri hilir harus dihidupkan sehingga dapat membantu masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Max dari Manokwari. Nanti kita akan tanggapi bersama-sama Mbak Nunung mengenai platform kita pada hari ini. Namun kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali. Ya, kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Pemirsa, masih bersama dengan saya Mbak Nunung Setiani, anggota Dewan Redaksi Media Group. Mbak Nunung, sedikit kita tanggapi mengenai apa yang disampaikan oleh penelpon kita pada pagi hari ini. Disebutkan kayaknya pemerintahan terlalu fokus terhadap pembangunan infrastruktur, terlalu fokus membangun kereta cepat, IKN, semua terlalu dibahas sehingga kemudian sektor manufaktur yang sebetulnya jauh lebih penting begitu ya, itu sedikit terabaikan. Nah, ini bagaimana? Itu kata Pak Max ya, betul infrastrukturnya sudah bagus, tapi kita harus lanjut gitu kan ke tempat lain. Kita bangunlah industri kita, industri dalam negeri kita untuk kepentingan kita sendiri juga gitu kan. Betul bahwa infrastruktur penting untuk manufaktur gitu kan. Tanpa infrastruktur juga manufaktur agak susah untuk jalan. Nah, infrastrukturnya sudah, kata Pak Max. Jadi sekarang waktunya kita bicara lebih jelas tentang bagaimana membangun industri di dalam negeri. Seperti juga disampaikan oleh Pak Ramadan tadi kan ya. Industri di dalam negeri penting sekarang ini. Konsumen kita banyak, masyarakat kita banyak. Jadi karena konsumennya banyak, kita bangunlah industri paling tidak untuk masyarakat kita sendiri gitu, bangun untuk kita pakai sendiri gitu kan, dengan penduduk yang begitu besar. Bayangkan kalau penduduk yang begitu besar terus semuanya impor gitu kan, gitu. Pangan tidak bisa kita penuhi, kemudian di sektor manufaktur juga tidak, itu
gawat buat kita gitu. Iya. Ya, betul disampaikan bahwa untuk membangun ini perlu SDM juga gitu kan, perlu inovasi, perlu SDM yang unggul, perlu juga fasilitas dari pemerintah, peta jalan dari pemerintah yang lebih clear, operasional tidak stabil aturannya, tidak gonta-ganti, nggak keruan gitu kan, bikin industri bingung gitu. Ya, tapi Egan, kalau kita masih ingat di sektor pendidikan itu anggaran kita 20%. 20% dipakai untuk sektor pendidikan. Harusnya kalau lebih terarah itu akan membantu kemana anak-anak kita itu dididik untuk kebutuhan masa depannya, gitu kan. Dan itu bisa salah satunya juga untuk memenuhi di industri manufaktur ini, gitu kan. Tidak terbayangkan kalau di sebuah negara yang sebesar ini penduduknya tidak industri manufakturnya tidak kuat, tidak ada yang mengolah, semuanya harus ambil dari luar, begitu kan? Itu Egan. Ya, kalau misalnya kita berbicara mengenai SDM, lalu kemudian bonus demografi, jawabannya kan sebetulnya kembali lagi ke sektor manufaktur ya Mbak ya, karena kan memang sektor manufaktur ini yang bisa melakukan penyerapan tenaga kerja secara masif begitu. Ya, banyak. Tapi kan banyak juga yang mengatakan kalau hari gini begitu susah mencari pekerjaan begitu karena kemudian lowongan pekerjaan itu tidak banyak tersedia khususnya di sektor manufaktur sehingga kemudian akhirnya beralih ke sektor jasa begitu. Iya. Nah, ini bagaimana Mbak kemudian kalau ada data bahwa di sektor manufaktur itu sekarang ini di Agustus 2022 itu butuh sekitar 682.000 tenaga kerja baru per tahun. Itu tidak bisa terpenuhi semuanya. Terbayang ada yang tidak ngeling di situ antara pendidikan dengan kebutuhan di industri gitu kan. Itu salah satu hal yang kemudian harus juga dilakukan pekerjaannya oleh pemerintah gitu. Bagaimana melink and match-kan pendidikan dengan kebutuhan di industri. Itu sih Egan. Tapi ini dampaknya akan seperti apa ya Mbak? Ya kan kalau kita bicara ke depan kan kemajuan teknologi itu akan selalu berkembang ya, akan semakin maju begitu. Sedangkan teknologi ini disalahkan begitu ya, dianggap menjadi penyebab utama nih. Kenapa kemudian kemajuan teknologi membuat penggunaan tenaga kerja secara masif itu semakin berkurang begitu. Betul, tetapi tidak kemudian sama sekali tidak ada begitu kan. Kalau dihitung-hitung prosentasenya kemungkinan memang yang paling besar bisa menyerap tenaga kerja adalah di manufaktur gitu kan, dari sisi apapun, di sektor apapun gitu kan. Industri makanan minuman kita mungkin maju gitu lumayan gitu kan, tetapi kita perlu juga melihat industri yang lain. Bisa jadi angka penyerapan tenaga kerjanya tidak banyak, tapi tidak sebanyak sebelum ada otomasi begitu. Tetapi kan bukan berarti jadi tidak banyak sama sekali, jadi tidak ada gitu kan. Nah, masih banyak gitu kan. Dan itu penting buat masyarakat kita, buat angkatan kerja kita untuk mendapatkan pendapatan yang tetap. Tadi Mas Belly juga menyampaikan ada sejumlah solusi kemudian yang bisa dilakukan supaya kemudian kita bisa meningkatkan kembali kontribusi sektor industri terhadap PDB begitu ya. Tapi dengan situasi di mana kita sudah mendekati di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo, apakah masih ada waktu yang cukup nih Mbak Nunung untuk kemudian kita bisa meningkatkan kembali kontribusi sektor industri kita terhadap PDB kita? Di waktu yang tersisa mungkin kita tidak bisa berharap banyak ya. Rasanya tidak bisa berharap banyak di waktu yang tersisa, tetapi kita boleh dong berharap di pemerintahan berikutnya ini menjadi PR. Kalau kita sampaikan ini sekarang, kita gaungkan, para calon pemimpin akan berpikir bagaimana kemudian mengatasinya gitu. Harapannya begitu. Ya, ini tinggal berapa bulan dan porsi kita betul-betul lebih banyak soal politik sekarang ini. Jadi agak berat buat kita semua gitu. Walaupun kita tidak berpikir untuk mengunderestimatekan pemerintah tidak melakukan sesuatu ya. Tetapi perhatiannya mungkin sudah tidak optimal lagi untuk di sisa sampai bulan Oktober 2024 bukan. Kita berharap ada paling tidak mungkin peta jalan yang lebih clear untuk operasionalnya itu mungkin bisa dilakukan saya rasa ya. Jadi kedepannya
kita menghemat waktu untuk bekerja untuk meningkatkan manufaktur ini. Karena bagaimanapun seperti kita ketahui di negara-negara yang maju, negara-negara besar majority, sektor manufaktur ini yang akan menjadi pendorong PDB, begitu kan ya? Iya. Mbak Nunung sekarang nanti soalnya kalau misalnya kita terlalu fokus berbicara mengenai 2024 begitu ya, nanti orang-orang seperti Pak Max, Pak Ramadan itu akan bilang, wah ini kok terlalu fokus kepada di bidang politik, tapi kemudian hal-hal yang lebih penting seperti manufaktur itu kemudian tidak mendapatkan perhatian yang lebih, begitu ya Mbak Nunung ya. Nah ini bagaimana kemudian Mbak Nunung? Akhirnya apakah kita masih punya pilihan-pilihan yang tersedia begitu? Mari kita lihat apa yang visi atau misi atau rencana kerja yang akan disampaikan, gagasan yang akan disampaikan oleh calon-calon pemimpin kita tahun depan gitu. Itu penting untuk melihat itu gitu kan. Yang dijanjikan saja belum tentu tercapai 100%, apalagi yang tidak dijanjikan sama sekali gitu. Itu kita harus waspadai. Mungkin kita yang harus mewaspadainya. Baik, Mbak Nunung terima kasih telah hadir bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi. Mbak Nunung, pemirsa, upaya industrialisasi yang dijalankan pemerintah nyata-nyata belum mampu menjawab persoalan. Belum ada industri manufaktur unggulan yang lahir dari rezim ini. Saat kurang dari setahun sisa masa pemerintahan pada saat ini, Sri Mulyani mengakui ancaman deindustrialisasi di tanah air. Dari pengakuan itu, semoga pemerintah mempersiapkan peta jalan industrialisasi secara komprehensif, bukan cuma menampilkan sifat defensif. Publik tentu berharap rezim ini tidak meninggalkan masalah kalaupun belum memiliki legasi, agar jangan sampai pemerintahan berikut berhadapan dengan bom waktu. Terima kasih pemirsa, Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.